Saudara-saudari yang terkasih, banyak orang ingin hidup baik, tetapi ada yang merasa sudah terlanjur, terjebak dalam kejahatan atau terjerembab dalam praktek hidup yang membuat orang rugi, yang membuat dirinya berdosa, yang justru boleh jadi apa yang dilakukannya ini menjadi sumber untuk mata pencahariannya. Kadang orang demikian merasa putus asa. Untuk apa bertobat, untuk apa berobat, apalagi tidak ada yang mengajaknya sembuh atau membuatnya pulih. Orang-orang ini membutuhkan pribadi yang mengajak beranjak dari tempat di mana ia mengalami masalah, mungkin karena sakit secara badani atau secara rohani, gagal atau berdosa. Membutuhkan orang seperti Yesus yang mengajak Matius, ikutlah aku. Matius segera pergi meninggalkan sumber masalah yang menjadikannya berdosa, walaupun sumber itu adalah satu-satunya mata pencahariannya. Saudara-saudara yang terkasih, ada orang yang kecanduan judi, minuman atau drug. Saat ada orang datang untuk membantu menyembuhkan, tak jarang orang yang datang mau menyembuhkan ini justru disingkirkan oleh mereka yang tak mau orang-orang kecanduan ini menjadi sembuh. Itulah yang dilakukan oleh orang Farisi saat melihat Yesus yang mengajak Matius untuk keluar dari belenggu hidup yang dilumuri dosa. Mereka keberatan dengan kehadiran Yesus yang mau menyelamatkan hidup Matius. Yesus menjumpai Matius yang adalah pemungut cukai. Ia dipandang masyarakat sebagai orang berdosa yang tidak pantas mendapatkan belas kasih. Seolah-olah cap buruknya ini adalah penyakit sosial yang tidak dapat disentuh dan penyakit spiritual yang tidak mungkin disembuhkan. Yesus datang untuk mengangkat Matius dari akar penyakit sosial dan spiritualnya, yaitu tempat duduk di rumah cukainya. Maka Yesus berkata, ikutlah aku. Matius diajak untuk pergi dari tempat yang empuk tapi menyesatkan. Syukurlah Matius langsung beranjak pergi mengikuti Tuhan. Melihat bahwa kesembuhan Matius tidak dikehendaki sebagian orang Farisi, Yesus bersabda, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Pertobatan ini menjadikan Matius orang yang murah hati dan penuh sukacita. Ia mengadakan perjamuan makan untuk Yesus dan murid-muridnya. Sikap murah hatinya terjadi setelah berjumpa dengan Yesus. Matius yang tadinya suka memeras, mengumpulkan uang secara tidak adil, dan pasti pelit, kini ia mau berbagi dengan sesama setelah berjumpa dan disapa oleh Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, ada saat-saat di mana orang sakit sungguh butuh kesembuhan, orang gagal butuh pemulihan, orang berdosa butuh penebusan. Namun bisa jadi orang tersebut ada yang pesimis, ada yang apatis, dihimbau untuk maju, tidak beranjak, diajak untuk sembuh, tak mau, malah berteriak, saya tidak butuh bantuan, pergi, hidup semua sudah terlanjur. Pada saat itu kita butuh Yesus yang memanggil, ikutlah aku. Yesus tidak pernah lelah untuk mencari orang berdosa, untuk menyelamatkan orang yang butuh kepulihan. Maka marilah juga kita tidak lelah untuk mencari kesembuhan, untuk mencari keselamatan dari Tuhan. Mari beranjak dari tempat akar masalah kita, seperti Matius yang mau dan mampu beranjak dari tempat duduknya dan mengikuti Yesus. Apa yang menjadi akar masalah hidup kita? Selama akar ini tidak ditinggalkan, walaupun mungkin kita berkata tidak ada jalan lain, inilah satu-satunya cara hidup kita, tak mungkin kita akan hidup sukacita hingga kita siap untuk berbagi dengan sesama. Misa, adorasi adalah kekuatan untuk datang kepada Tuhan, kekuatan untuk mengikuti Tuhan,
kekuatan untuk meninggalkan akar masalah, agar hidup sepadan dengan panggilan suci yang Tuhan telah karuniakan pada kita. Mari kita jangan lelah mencari keselamatan dan kesembuhan dari Tuhan, sebagaimana Tuhan selalu berbelas kasih pada kita.